yang ke-278. Kita akan bacakan dulu hadisnya. Sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul. Dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah bersabda, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam rahiman. Kata Anas bin Malik, Nabi itu karakternya adalah seorang yang rahim. Rahim itu pengasih, penyayang, punya rasa peduli yang tinggi, punya rasa empati terhadap sesama. Beliau peduli dengan siapapun yang dia kenal maupun yang dia tidak kenal, dengan orang kaya atau dengan orang yang lebih-lebih lagi terhadap mereka yang miskin. Jadi beliau adalah orang yang sangat peduli, orang yang memiliki rasa empati yang tinggi, punya kasih sayang terhadap sesama. Wa kana la ya'tihi ahadun illa wa'adahu wa anjaza lahu in kana indah. Kepedulian Nabi, memiliki rasa empati terhadap sesama itu bisa terlihat dari dua hal, kata Anas bin Malik. Apabila ada orang yang datang menemui beliau ingin minta bantu, jadi ada orang minta tolong dengan Nabi, maka sikap Nabi ada dua, wa'adahu au wa anjazalahu. Yang pertama, sikap Nabi akan memberikan janji dalam kondisi kalau dia tidak punya. Jadi ada orang datang minta tolong, minta bantu dengan Nabi, tapi waktu itu Nabi tidak punya apa yang diminta. Jadi tidak kata yang pacak ditolong pada waktu itu. Tapi cara Nabi apa Pak? Tidak serta-merta beliau kemudian menolak. Yang dilakukan oleh Nabi memberikan janji, memberikan harapan. Itu dengan catatan kalau diprediksi yang diminta itu di kemudian hari ada orang datang minta tolong. Waktu itu Nabi tidak punya apa yang diminta, tapi diperkiraan oleh Nabi besok ada, lusa ada. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi tetap meladeni wong ini dengan cara memberikan harapan. Minta maaf baik, yang kamu pinta hari ini lum kati lum pacak kepenuhi, tapi coba main ke sini lagi ya besok atau lusa atau beberapa hari ke depan, kalu baik ada. Nah, itu cara Nabi Pak. Jadi kalau ada orang minta tolong dak kati pada hari itu, Nabi tetap memberikan pelayanan yang terbaik dengan cara memberikan harapan atau janji. Cara yang kedua, wa anjazalahu in kana indah. Tapi kalau ada yang diminta ada di Nabi, yang dilakukan oleh Nabi apa Pak? Tak pikir panjang apa? Anjazalahu. Nabi langsung kasih apa yang dia pinta. Jadi kalau ada yang minta tolong, minta bantu sama Nabi, kalau ada di dia, maka cara Nabi luar biasa, tidak pikir panjang, langsung dikasih. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, berikutnya diceritakan lagi oleh Anas bin Malik, wa uqimatus shalah. Pernah suatu ketika lagi sholat berjamaah, sudah qomat, Pak ya, lah qomat, azan dem, sholat qobliyah dem, sekarang qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti ini qomat untuk sholat. Udah mau eksekusi nak sholat nih Pak, qomat ladem. Tapi apa yang terjadi? Waja'ahu a'rabiyun fa'akhaza bisawbihi
faqala innama baqiya min hajati yasira wa akhafu ansaha faqama ma'ahu hatta faragha min hajatihi summa aqbala wa shalla. Ladem koman la siap nak salat, Nabi yang jadi imam, jamaah sudah tegak, la siap nih Pak nak salat. Koman ladem, tiba-tiba datang wong Arab Badui. Orang Arab Badui ini kalau baca hadis yang ada Pak, seringkali digambarkan punya karakter yang minim, keterbelakangan akhlak, minim akhlak. Ya mungkin barangkali karena apa? Minim pengetahuan juga. Nah ini orang Badui dalam banyak hadis itu digambarkan seperti orang yang kurang akhlak. Kalau ngomong sama Nabi meki-meki, ya Pak ya, kadang ya tidak punya cara lah. Kalau di kita ini kira-kira gambaran orang Badui itu siapa Pak? Kurang lebih mohon maaf saudara kita yang apa nama itu suku anak dalam. Ada kalau tuh Pak, di Rawas ada, di Musi ada tuh Pak. Jambi apalagi banyak tuh Pak, basicnya tuh. Nah orang Badui ini Pak, inilah koman Nabi lah tegak, lah siap-siap nak jadi imam, makmum lah siap-siap lah tegak juga. Tiba-tiba orang Badui ini Pak, yang minim akhlak tadi, minim adab tadi Pak, aku gawenya narik baju Nabi. Wong lah imam nih Pak, nak imam. Komat ladem nih Pak, nak siap. Ditariknya baju Nabi, lalu apa gawe dia Pak? Innama baqiya min hajati yasirah wa akhafu ansaha. Ya Rasul, aku masih punya keperluan dikit baik. Cuma kalau aku tinggal ke barang ini, aku takut lagi kelupaan. Ditarik baju Nabi, wong lakoman, lalu ngomong apa? Ya Rasul, aku masih ada urusan dikit baik urusan ini. Tapi kalau ku tinggal ke, takut lagi kelupaan. Kalau Bapak jadi imam macam itu coba Pak. Ada orang datang, kita akrab tidak, mungkin juga tidak kenal. Lakoman, kita bertugas jadi imam, makmum lah siap. Kira-kira kita ditagrik macam itu coba Pak. Sumpah serapah gitu Pak. Kaulah dengar lu koman. Koman itu artinya apa? Lah siap nak sholat. Dia melalui sebanyak urusan. Itu kita Pak. Masya Allah Pak. Ini Nabi, sosok pemimpin, seorang Nabi yang dimuliakan dalam kondisi macam itu, lah siap nak sholat, ditarik baju. Dan ini urusan pribadi pula. Dan dia ngatur urusannya dikit. Tapi apa sikap Nabi Pak? Faqama ma'ahu hatta fargha min hajatihi. Lalu yang dilakukan oleh Nabi apa? Ngeladeni wong ini, berdiri nemui wong ini, lalu ngerewangi apa yang menjadi hajat dia. Berarti apa Pak? Ninggal ke tempat imam Nabi Pak. Ninggal ke tempat imam. Lalu merewangi wong ini kemana kendak tadi? Mungkin diajak keluar ngurus cap. Di sini tidak disebutkan apa gawenya Pak. Tapi yang jelas di situ digambarkan Nabi memenuhi apa kendak dia. Dikawani apa urusan dia yang katanya sebentar tadi. Dalam riwayat yang lain disebutkan agak lama Pak. Sampai-sampai beberapa sahabat yang nunggu komat tadi agak terkantuk-kantuk nunggu lama tadi. Baik, sudah selesai. Summa aqbala fasolla. Lalu Nabi kemudian selesai urusan ngerewangi ngeladeni uang tadi, balik lagi ke tempat, lalu sholat dan mengimami sholat berjamaah. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Apa Pak? Cerita ini pelajaran untuk kita atau apa kira-kira? Sabar diantaranya benar. Baik, yang pertama, ini hadis menceritakan, menggambarkan kepada kita betapa sosok Nabi lagi-lagi digambarkan punya akhlak yang sangat mulia.
punya akhlak yang sangat mulia. Apa akhlak Nabi? Orangnya tawadu, posisinya orang yang tinggi, posisinya orang yang dihormati, posisinya sebagai Nabi, dia muliakan betul Pak. Tapi dalam kondisi itu beliau tidak membusungkan dada, tidak mendongakkan kepala, tapi tetap meladeni orang yang punya hajat, yang ada urusan dengan Nabi. Sekalipun dalam posisi itu sebenarnya dia punya tuntutan nak jadi imam, mengerjakan kewajiban kita, kewajiban dia untuk melaksanakan sholat. Tapi Nabi dalam posisi itu menunjukkan akhlak yang mulia. Beliau tetap tawadu, beliau tetap melayani apa yang menjadi hajatnya orang Badui tadi. Lalu apa pelajarannya Pak? Pelajarannya kita dituntut untuk bisa berlemah lembut kepada siapapun, terutama kepada mereka yang boleh jadi minim pengetahuan, minim akhlak. Dan disitulah kunci dakwah Nabi kemudian tersampaikan Pak. Andaikan nabinya orang kasar pada waktu itu, nolak permintaan, tidak mau melayani kehendak orang Badui tadi, boleh jadi di mata orang Badui Nabi bukanlah sosok orang yang harus dikagumi, dan boleh jadi dakwah Nabi tidak sampai kepada dia. Nah, ini menuntut kita Bapak Ibu untuk senantiasa bisa berlemah lembut, bersikap lemah lembut kepada orang yang boleh jadi minim akhlaknya, minim adabnya. Dan di sini juga menuntut kita bahwa hendaknya kita tidak bisa juga memperlakukan yang sama kepada orang yang berbeda. Sahabat Nabi yang lah siap nak sholat, lah ngerti kalau komat itu sholat, nak sholat, tak usah banyak gawe lain. Tapi ngadap uang macam ini, tidak boleh nak memperlakukan seperti sahabat. Kalau sahabat lah tuntas, yang lain-lain lah siap nak sholat. Tapi uang ini belum ngerti, maka tidak bisa, caranya harus memperlakukan sama. Nah, hal yang sama Bapak Ibu dalam pergaulan. Boleh jadi kita punya teman tidak hanya 1, 2, 3, mungkin banyak. Nah, di antara teman kita boleh jadi ada yang akhlaknya tidak sama dengan yang kita harapkan. Nah, caranya bagaimana? Ya, perlakukan sesuai dengan kesanggupan dia, sesuai dengan pengetahuan dia. Mungkin tidak jauh-jauh kita keluar, di rumah baik Pak. Kita punya anak ada 2, ada 3. Dari 3 anak itu, ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang SD. Tidak mungkin sama cara memperlakukan mereka. Ngadap anak SMA dengan anak yang masih SD, tentu mungkin ada perlakuan yang sangat mencolok yang berbeda. Nah, itulah yang ditunjukkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, apa ilmu yang di sini Pak diajarkan oleh Nabi? Nah, ternyata Pak Bu, kalau kita lah siap nak sholat sekalipun, ya Pak ya, nak siap sholat sekalipun, lakomat malah dakati lagi urusan lain mestinya, ternyata terhenti untuk meladeni wong. Nah, ini kata ulama menjadi dasar hukum. Apa dasar hukumnya Pak? Boleh menunda sholat ketika kita harus melayani kebutuhan yang sangat darurat. Ini lakomat Pak. Tapi apa? Tidak langsung sholat gara-gara melayani wong ini Pak. Maka umpamanya dalam kejadian, dalam praktek lagi, imam lakomat Pak, bapak-bapak, ibu-ibu lah tegak. Terus imam lagi, bapak ibu bertahan dulu di tempat, aku nak keluar dulu. Boleh Pak. Ngapa? Rupanya dia ada hajat nak keluar. Apa hajat dia? Ternyata lagi tegak nak ngimami sholat, ingat motor Pak. Ngapa motornya? Kuncinya masih tergantung di situ. Dia meladeni dulu Pak, urus dia. Daripada sholat maksa, sholatnya ingat motor.
Boleh Pak, seperti itu. Belakang kita tahu-tahu azan qomat mulai Pak. Tahu-tahu ada yang jatuh Pak. Pingsan rupanya belakang imam nih. Kita belum sempat bertakbiratul ihram, tunda dulu sholat, ladeni uang ini, selamatkan nyawanya. Nah, hal yang sama Bapak Ibu, kalau kita baca hadis ini, ketika kita bermasyarakat, bermuamalah, kadang-kadang di tengah masyarakat ada orang butuh kehadiran kita. Mereka punya hajat. Katakan di tengah masyarakat, hajatnya apa Pak hari ini? Takziah, acaranya, apalagi sekarang lagi rame-ramenya hajat, walimatus safar. Yang biasanya mengundang kita di waktu kapan Pak? Rentan, habis maghrib sampai selesai. Nah, habis maghrib lagi ada kewajiban kita apa Pak? Sholat isya. Di tengah jalan acara berkumandang azan. Apa pilihan kita Pak? Hah? Meninggalkan tempat hajat untuk ke masjid, apa tetap bertahan di situ? Tuh Pak, ini hadis ada nih Pak. Jadi jangan terlalu kita ego. Bayangkan kalau kita berada di posisi punya hajat, ngundang sekian banyak orang, pas acara hilang semua orang pergi ke masjid galuh. Macam mana perasaan kita Pak? Nah, kurang lebih begitu Pak. Nah, cuma nanti mungkin perlu dituntaskan bahwa Bapak Ibu, kita nih acara masih berlanjut, tapi setelah acara jangan lupa tetap sholat isya. Nah, mungkin dihimbau seperti itu. Jadi perlu Bapak Ibu, kadang-kadang di tengah masyarakat, ketika ada hajatan yang memang kita harus perlu di situ, Allah masih memaklumi ketika kita kemudian menunda kewajiban kita. Apalagi sholat isya itu Pak cukup panjang waktunya. Beda ceritanya uang punya hajat sebelum maghrib. Sebelum maghrib nak nuntaskan acara, maghrib ini singkat. Nah, mungkin rentan itu Pak. Wajar kalau kita kemudian meninggalkan acara demi nak sholat maghrib, karena sholat maghrib singkat. Tapi kini kan di masyarakat disetel buat acara itu kadang-kadang setelah maghrib sampai selesai. Nah, memang makan waktu isya, tapi isya kita punya waktu yang cukup panjang. Nah, berdasarkan hadis ini, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bisa dijadi dasar pegangan. Ternyata ketika kita punya hajatan yang perlu kita tuntaskan, maka diperkenankan masih bisa menunda waktu sholat. Kebayang ini Pak, kasus ini, lah sholat berada di masjid, komat ladem, jamaah lah siap, ada uang narik baju Nabi, aku ada hajatan dikit, kalau ku tinggal ke kaki ku kelupuan. Nabi apa Pak? Tidak marah-marah, kaulah tahu loh ini waktu sholat, enggak. Tapi apa? Nabi tinggalkan tempat imamnya, diladeni hajatan uang ini dulu Pak. Begitu Pak ya. Jadi Masya Allah, ini bisa kita pahami sebagai cara kita bermuamalah di tengah masyarakat. Hadis yang terakhir Bapak Ibu, pengakuan dari sahabat Nabi, namanya Jabir radhiyallahu anhu. Di dalam kisah ini hampir mirip dengan hadis yang tadi Pak, cuma bunyinya hadis ini menyebutkan qala ma su'ilan nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an faqala la. Kalau tadi cerita Anas bin Malik, kalau Nabi diminta sesuatu, Nabi punya dua sikap. Satu, memberikan janji kalau dia dakati. Dua, Nabi langsung memberi kalau dia ada. Nah, sekarang pengakuan sahabat yang lain, namanya Jabir. Nabi itu, kata si Jabir, kalau dimintai sesuatu oleh seseorang, tidak pernah Nabi berkata tidak. Tidak pernah Nabi berkata tidak. Jadi apa nih Pak pelajarannya? Terus kalau Nabi tidak pernah berkata tidak, apakah menunjukkan Nabi pasti memberi semua yang dikasih? Nah, ternyata Pak kita pelajari ada 3 model Nabi melakukan Pak. Satu, digabung dengan hadis Anas tadi,
Kalau ado langsung dikasih, kalau tidak kati tapi diprediksi besok ado, luso ado, apa yang dilakukan oleh Nabi Pak? Memberikan janji, ya Pak, deh besok main lagi ke sini ya. Hari ini belum kati, luso main lagi ke sini ya. Hari ini belum kati aku nih. Kalau kita punya kebun sawit, belum panen, nah, minggu depan panen, main ke sini. Nah, ya. Nah, itu. Dia memprediksi yang dipinta hari ini tidak kati, tapi minggu depan ada. Nah, tapi Nabi apa? Memberikan janji, tidak nolak. Nah, kalau sekarang Pak, yang diinjuk tidak kati, terus kemudian tidak bisa juga minggu depan tidak kati ini, tidak kati di Nabi. Terus apa yang dilakukan oleh Nabi Pak? Yang penting Nabi tidak berkata tidak. Terus apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi masih tetap memberi solusi, ngarah ke. Ada yang datang, tidak kati yang dipintanya tidak pacak Pak. Dia tidak punya, memberi harapan juga tidak bisa karena bakal tidak kati juga. Tapi yang dilakukan oleh Nabi tidak kemudian sumpah serapah menolak menyakiti perasaan orang. Berikutnya yang dilakukan oleh Nabi memberikan solusi, mengarahkan ke yang lain. Dulu pernah disinggung hadis ini Pak, aku dak kati barang yang kamu minta, saatnya minggu depan juga dak kati juga barang itu. Nah cuma Nabi tidak nolak Pak, dinjuk solusinya apa? Nah coba kau main temui rumah si A, coba temui bapak itu, mudah-mudahan yang kamu minta ada. Nah itu cara Nabi Pak. Orang ini berangkat, nemui yang dimaksud, yang diarahkan Nabi, ternyata ada, dipenuhi. Maka keluarlah hadis Nabi. Apa Pak? Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang menunjuk kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pelaku yang berbuat kebaikan. Nah, jadi Nabi prakteknya kalau ada tinjuk, kalau tidak kati tapi masih ada harapan ada, diberikan janji. Kalaupun tidak kati, apa Pak? Dia akan tetap memberikan solusi, mengarahkan kepada yang lain. Pelajaran buat kita apa Pak? Kalaulah kita tidak pacak nolong apapun kepada orang lain, apa Pak? Jangan sampai kita menyakiti perasaan yang tidak kita tolong tadi Pak. Nah kita ini ladak bantu, muka lah sewot, mulut ketus. Nah manalah perasaan wong itu Pak. Nah ini yang bisa kita ambil Pak ya. Kita mungkin apa yang dipinta wong belum tentu punya Pak, aku akui. Nah cuma caranya belajar dari hadis Nabi, apa yang bisa kita lakukan? Layanilah dengan semaksimal mungkin, minimal ajak ngobrol, kemudian bermuka manis, katakan sejujurnya aku belum pacak bantu. Nah mudah-mudahan dengan seperti itu kita bisa meniru apa yang dicontohkan oleh Nabi sehingga kita memiliki akhlak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini, kajian hadis yang mulia ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin.